Ternyata di balik doa dan permohonan kita bukan memohon kepada Tuhan, tapi kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita memaksa Tuhan supaya mengabulkan permintaan kita. Selamat pagi, jumpa kembali dalam acara Close to You, satu acara di mana kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kami. Kami menyadari ya Tuhan, masih banyak kekurangan dalam kehidupan kami, ketidaksempurnaan diri kami. Tapi Tuhan selalu dengan sabar mau merangkul kami, menggendong kami. Dan kami mau memberikan hati dan pikiran kami untuk Kau isi dengan berkat firman Tuhan. Kami mau berubah menjadi serupa dan seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau siap menerima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memaksa Tuhan. Ketika kita berdoa, terjadi satu komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dan isi doa kita adalah ucapan syukur kita. Kita memberikan mengangkat puji-pujian untuk Tuhan. Dan tidak lupa, kita seringkali juga mengajukan permohonan kita kepada Tuhan. Kita meminta, kita memohon kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menggunakan ayat di Lukas 18 ayat 1 untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hal ini berbicara tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Kita terus berseru-seru kepada Tuhan
Dan Tuhan pasti mau mendengar kita. Dibutuhkan satu pengenalan dan kepekaan untuk dapat mendengar suara ataupun kehendak Tuhan. Kadang karena kita tidak peka, kita menganggap Tuhan belum menjawab doa kita. Padahal sesungguhnya tanpa kita sadari, Tuhan sudah menjawab kita, bahkan melarang kita. Permohonan kita ditolak oleh Tuhan. Permintaan kita ditolak. Atau Tuhan sudah memberikan jalan lainnya. Hanya kita tidak menyadarinya. Apa sebabnya? Karena ternyata di balik doa dan permohonan kita bukan memohon kepada Tuhan, tapi kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita memaksa Tuhan supaya mengabulkan permintaan kita. Kita tidak lagi berserah pada rencana atau kehendak Tuhan atas kita. Di sini kita memakai Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita merasa kita sudah hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan sudah ada di dalam kita. Sehingga permintaan kita pastilah Tuhan kabulkan. Kita hanya membaca ayat ini di bagian belakangnya saja. Kata-kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kita abaikan firman Tuhan yang di awal, yang di depannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, barulah hal itu terjadi. Kita seringkali merasa hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dia sudah ada di dalam hati kita dan kita sudah hidup di dalam Dia. Sehingga apa yang kita minta pasti Tuhan kabulkan. Ingat bahwa ada ayat yang lainnya. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan mengatakan hal yang bahwa ada perbedaan antara rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Antara jalan kita dengan jalan Tuhan. Kita bisa belajar dari kisah tentang Yusuf. Di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita akan baca. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang Yusuf alami? Yusuf harus mengalami penderitaan. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Ia difitnah. Ia dipenjarakan. Tetapi itu semua adalah satu proses yang panjang yang harus dialami oleh Yusuf untuk mencapai rencana indah dari Tuhan. Dan pada waktunya, ketika ia tetap taat, maka rencana indah dari Tuhan itu pasti terrealisasi dalam kehidupan Yusuf. Oleh sebab itu, janganlah kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita, tetapi hendaklah kita mengikuti teladan Yesus di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita harus peka dan kita harus mengerti mana kehendak Tuhan, mana ego kita. Kita harus mengerti akan kehendak Tuhan atas diri kita, bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Pasti Dia akan memberi yang terbaik untuk kita semua. Kita akan terus belajar dan mengerti akan kehendak Tuhan, bukan kita paksakan apa yang kita mau. Kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Artinya kita akan ada penyerahan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, seringkali kami memaksa Engkau untuk mengabulkan doa-doa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kepada kami kekuatan, sehingga dapat kami lalui dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lihat setiap pergumulan anak-anak-Mu, dan Tuhan akan menjamah dan melawat kami semuanya. Setiap apa yang kami minta, Tuhan tahu semua. Sertai kami, tuntun kami, sehingga kami boleh mencapai rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Rencana hidup yang penuh dengan kemenangan dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Biarlah kita terus bertumbuh ketika kita berdoa. Kita serahkan semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu.